Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dan jumpa kembali dengan kelas 11. Pagi ini kita akan melanjutkan materi rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam kan ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, yaitu saum pada bulan Ramadan dan haji. Nah, kita akan membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Zakat menurut bahasa artinya suci, bersih, tumbuh dan berkembang. Itu arti zakat menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta tertentu untuk orang tertentu apabila sudah mencapai nisab dan haul. Jadi zakat itu adalah harta tertentu untuk orang tertentu apabila sudah mencapai nisab dan haul. Jadi adik-adik kalau dibaca di LKS ya, dari mulai halaman 28 ya, halaman 28 dan seterusnya ya. Kemudian zakat secara garis besar terbagi kepada 2 bagian. Ada zakat mal, ada zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan, yaitu apabila sudah mencapai nisab dan haul. Ada beberapa nama zakat mal. Yang pertama adalah zakat binatang ternak. Binatang ternak sering disebut al-an'am, yaitu pertama kambing atau domba dan yang sejenisnya. Nisab, yaitu nisabnya minimal 40 sampai dengan 120, maka zakatnya 1 ekor kambing. 120 sampai dengan 200, 2 ekor kambing ya. 200 sampai dengan 300 zakatnya 3 ekor kambing. Jadi setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing ya. Itu al-an'am. Yang kedua yaitu adalah sapi. Sapi minimal kita punya sapi 30 sampai dengan 39, zakatnya 1 ekor kambing usia 2 tahun. Yang ketiga unta. Ya, unta dari 5 sampai dengan 9, maka zakatnya 1 ekor unta itu namanya zakat al-an'am. Zakat mal yang pertama al-an'am, binatang ternak. Yang kedua yaitu adalah zakat pertanian. Zakat pertanian ada 2, yaitu ada pertanian yang disiram oleh air hujan, padi ya, singkong, ubi, wortel, tomat, kol. Kalau disiram dengan air hujan zakatnya 10%. Kalau menggunakan tenaga manusia, binatang, mesin cukup 5% saja ya. Kemudian berapa nisabnya? Yaitu 5 wasak. 5 wasak kurang lebih 750 kg ya. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah zakat emas. Zakat emas minimal 93,6 gram. Kalau kita punya emas 93,6 gram, zakatnya yaitu 2,5% setiap tahun dikeluarkan ya. Itu. Kemudian zakat perdagangan namanya tijaroh. Ya, zakat perdagangan namanya tijaroh. Kalau pertanian namanya ziro'ah kalau pertanian. Zakat perdagangan dari modal yaitu adalah setiap kita belanja maka wajib keluarkan zakatnya 2,5% ya. Kemudian perak yaitu adalah zakatnya minimal 600 gram. Kalau kita punya perak 600 gram maka zakatnya 2,5% begitu ya. Kemudian berikutnya yaitu adalah barang temuan namanya rikaz. Barang temuan namanya rikaz. Rikaz itu barang temuan. Berapa zakatnya? 20% 1 kali ya. Kemudian yaitu barang tambang. Seperti barang tambang itu besi, bensin, aspal ya. Itu zakatnya 2,5%. Itu zakat mal. Zakat fitri yaitu zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Kita bayar ke panitia
zakat setiap muslim itu namanya zakat fitri. Nanti panitia membagikannya kepada fakir miskin yaitu setelah sholat subuh. Ingat, setelah sholat subuh. Nah, dari sekalian itu secara garis besar evaluasi zakat pekan yang lalu ya. Sekarang zakat itu untuk siapa? Ya, jangan sampai salah membagikan karena masih banyak di kita zakat itu untuk anak yatim, untuk janda, untuk duda, padahal zakat itu berdasarkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yaitu zakat itu diperuntukkan untuk 8 asnaf, 8 golongan ya. Siapa mereka itu? Yang pertama fakir, 2 miskin, 3 amilin, 4 mu'allaf, 5 ghorimin ya. Yang keenam yang memerdekakan hamba sahaya, yang ketujuh fisabilillah, yang 8 ibnu sabil. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama fakir ya. Apa fakir itu? Yaitu orang tidak punya penghasilan disebabkan karena tubuhnya cacat. Dia matanya buta, kupingnya budeg, mulutnya bisu, atau tangannya yaitu adalah punya tangan, kakinya pincang, sehingga dia tidak punya penghasilan, namanya fakir ya. Itu zakat yang pertama, yaitulah untuk orang fakir. Yang kedua untuk orang miskin. Miskin itu adalah dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Contohnya kita hidup di Jakarta, pendapatan 1 bulan 1 juta, sementara pengeluaran 2 sampai dengan 3 juta. Itu namanya miskin. Dia berhak menerima zakat. Yang ketiga yaitu adalah amilin. Ya, yaitu orang yang menghimpun, orang yang menghitung, orang yang mengelola dan membagikan kepada orang-orang yang berhak, itu namanya amilin ya. Dan yang keempat mu'allaf, orang yang baru masuk Islam atau orang sudah meninggalkan agama mereka, tidak pernah mereka belum masuk Islam tapi sudah condong kepada Islam, maka dia berhak menerima zakat. Yang kelima ghorim. Ghorim artinya orang yang punya utang ya. Orang yang punya utang apa? Bukan utang buat kredit motor, bukan utang untuk kredit mobil, tapi utang untuk nyambung hidup ya. Dia pagi ini belanja di warung ini, siang belanja di warung sono, tapi ngutang, maka dia berhak menerima zakat. Dan yang keenam yaitu adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya ya. Jadi orang yang berhak menerima zakat. Dan yang ketujuh yaitu adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dulu, yaitu orang yang mengangkat senjata, yang berperang melawan orang-orang kafir karena zalim terhadap umat Islam, maka dia adalah berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, yang 8 asnaf itu yaitu adalah ibnu sabil, anak jalanan. Anak jalanan di sini maksudnya bukan anak-anak yang meminta di lampu merah, yaitu seorang pelajar, yaitu apakah itu santri kuliah di negeri orang atau di kampung orang atau di provinsi lain, memang setiap bulan dapat, yaitu ada kiriman dari orang tuanya. Bulan ini tidak dapat karena masa Covid, orang tuanya di PHK ya, jualan lakunya dikit sehingga tidak mampu untuk membayar hidup di anaknya di kampung orang, apalagi membayar kuliah, sehingga dia itu namanya ibnu sabil, anak jalanan, anak terpelajar yang tinggal di negeri orang tapi kehabisan itulah bekal, maka dialah berhak untuk terima zakat. Nah itu adik-adik ya kelas 10, tolong kalian pagi ini dicamkan karena masih ada satu bab untuk menghadapi penilaian akhir semester nanti, bab haji ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti pelajaran fikih dengan baik ya, dengan tertib, dengan teratur. Jangan lupa semangat ya untuk senantiasa melaksanakan tugas-tugas
dari gurunya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.